Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Afrianti AMKEP, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-15 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari agenda 1. Baiklah, di sini saya telah membuat mind map-nya dan akan saya jelaskan di podcast yang akan saya putar selanjutnya. Selamat menikmati. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang. Jadi, wawasan Nusantara juga adalah cara pandang. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau sikap kita sebagai bangsa Indonesia yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga negara akan diri kita dan lingkungan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, wawasan Nusantara juga cara pandang dan sikap kita mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara guna mencapai tujuan nasional. Di dalam wawasan Nusantara, kita kenal dengan Trigatra dan Pancagatra. Jadi Trigatra adalah aspek yang sudah ada sebelum negara itu terbentuk, yang terdiri dari posisi dan lokasi geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Sementara itu, Pancagatra adalah aspek yang menyangkut pergaulan dan sosial kemasyarakatan yang bersifat dinamis, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Di dalam wawasan kebangsaan ada beberapa titik penting pergerakan nasional. Seperti organisasi pertama yang dibentuk yaitu Budi Utomo yang didirikan oleh mahasiswa kedokteran di Aula Stovia. Lalu, organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia yang dibentuk oleh mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Belanda, di mana mereka menganggap bukan lagi sebagai Hindia Belanda, tapi sebagai Indonesia. Lalu di Nusantara mulai muncul rasa nasionalisme dan kebangkitan sehingga para pemuda melaksanakan Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua, di mana Kongres Pemuda pertama belum ada disepakatinya bahasa nasional yaitu bahasa Melayu. Lalu di Kongres Pemuda kedua mulai disepakatinya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, sehingga pada tanggal 28 Oktober diperingati juga sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana terdiri dari 60 anggota. Lalu setelah Jepang bertekuk lutut, para penggerak nasional atau tokoh-tokoh nasional atau founding father mengganti BPUPKI menjadi PPKI. Setelah proklamasi, PPKI melakukan 2 kali sidang untuk membentuk konstitusi dan undang-undangnya. Lalu dalam wawasan kebangsaan ada 4 konsensus dasar. Konsensus dasar itu adalah pilar-pilar kebangsaan yang bersinergi dengan simbol-simbol negara. Contohnya, ideologi kita Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membedakan kita dengan bangsa lain, kita memiliki identitas bangsa sendiri, yaitu bendera kita, bendera Sangsaka Merah Putih, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, lambang negara kita Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman yang diperdengarkan pertama kali pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
Di dalam wawasan kebangsaan ada hierarki peraturan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, selanjutnya itu peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, selanjutnya peraturan provinsi, peraturan daerah provinsi, dan perda kabupaten atau kota. Tak lupa pula kita akan mengetahui tentang manajemen pemerintahan negara. Manajemen pemerintahan negara, kita akan melakukan penjelasan secara bottom up, artinya fungsi kita adalah melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Lalu naik ke atasnya fungsi negara, di mana dilaksanakan oleh lembaga tinggi negara, reas politika, mulai dari konstitusi, legislatif, dan yudikatif. Fungsi negara itu dijalankan oleh lembaga tinggi negara seperti MPR, lembaga tinggi negara yang membentuk undang-undang, dan TAP MPR yang bersifat konstitutif atau membentuk undang-undang dasar. Lalu presiden atau lembaga presidenan yang mempunyai fungsi eksekutif dan legislatif untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, di mana presiden menetapkan peraturan perundang-undangan bersama dengan DPR. Lalu ada DPR yang berfungsi sebagai legislatif, yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, memiliki fungsi legislatif juga. Perbedaan DPR dan DPD yaitu jika DPR diangkat dari perwakilan partai politik, sementara DPD diangkat dari perwakilan provinsi. Selanjutnya ada BPK atau Auditor Keuangan Negara, dan Mahkamah Agung yang memiliki fungsi yudikatif atau lembaga peradilan tertinggi negara. Dan yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi atau yudikatif yang bertugas menyelesaikan permasalahan atau perselisihan konstitusi. Dalam wawasan kebangsaan kita mengenal dengan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pengertiannya adalah wadah perjuangan bersama untuk kita mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara atau cita-cita tujuan nasional yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Dalam nilai-nilai bela negara, ada 5 nilai dasar dari nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Kita sebagai aparatur sipil negara memiliki fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Lalu selanjutnya, menurut saya implementasi di tempat kerja saya yaitu puskesmas adalah menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai tenaga kesehatan secara profesional, taat pada peraturan yang berlaku, memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, akurat, dan sopan santun, saling bekerja sama dengan teman sejawat untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, datang ke tempat kerja tepat waktu, tidak membeda-bedakan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama tim di puskesmas. Baiklah, sekian penjelasan mind map dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.